eh, 3.5 discount price. Oke, at supermarket usually provide some discount. This amount respond. Ya. This amount-nya adalah based on the total purchase. Oke, dulu. Oke, customer can buy unlimited items. Oke, when payment, all the items are calculated. The total price will determine the discount. Oke. Kita bikin wave untuk put on basket. Oke, kita buat place in basket satu, lalu kita buat wave untuk payment. Lalu kita buat wave untuk calculate discount. Oke, terus silakan dibuat while sampai dia stop untuk nambah. Oke. So di sini kita buat basketnya dulu ya sebagai satu array yang kosong. Nah, kalau nanti dia bikin choice-nya, maka nanti basketnya yang kita tambah. Basketnya kita append dengan yang dia pilih tadi. Dan append itu untuk menambahkan ke dalam array atau list di sini. Kita minta lagi dia bikin antar itemnya. Oke, so ini proses standar untuk grouping unlimited item. Oke, so itu silakan dibuat dulu. Oke, nah setelah seperti ini, nanti kita bisa buat main programnya. Ya, berarti panggil place in basket dulu. Kita place in basket, lalu kita run ya. Kasih titik 2, kita ulang. Oke, so ini ada input. Ini, run ulang. Oke, basket. Dipakai P. Run ulang ya. Oke, so choice adalah minta lagi berarti yang baru pilih aja. Run ulang. Enter item 2. Masukkan lagi. Terus dia masukkan sampai nanti dia 9999, maka dia akan selesai. Oke, itu dulu. Silakan dibuat. So, sejauh ini inilah program kita. Kita bikin basketnya kosong.
Lalu nanti dia akan menambahkan terus barang belanjaan ke sini. Cuman ada yang kurang di sini. Nama daftar barang belanjanya belum ada. So, kita buat dulu daftar belanjanya. Di sini daftar display yang ada di raknya. Di sini buat dulu Dev. Nah, ini untuk raknya apa saja. Ini adalah untuk raknya apa saja. Kita bisa buat pilihan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Di sini kita bisa buat racknya apa saja isinya, barang-barangnya. Misalkan ini akan bikin beberapa barang. Contohnya ada bread, dan tani. Jadi saya sebutkan nama barangnya aja, jadi bukan mereknya ya. Yang kita punya itu dalam racknya seperti ini. Ini di dalam racknya ini. Lalu di sini adalah rack display ya. Rack display, saya buat di sini rack disknya. Kita panggil si rack tadi. Nah, itu nanti hasilnya kita panggil, belum di place ya. Saya tutup dulu. Saya panggil dulu aja rack display-nya. Setelah itu nanti ketika di run, maka kita akan ketampuan apa aja yang ada di rack itu. Display ya. Ini ada sebentar yang salah. Jangan lupa dia sabutin. Kita panggil. Inilah semua rack display-nya. Cuman dia masih dalam bentuk yang seperti ini kan. Kita bisa bikin dia ke dalam bentuk yang tersusun ke bawah ya. Itu urusan dari yang lain sini. Oke. Kalau dia ke samping ke sini ya boleh saja sih, tapi kalau tersusun ke bawah dia bisa buat seperti ini. Nah, so kita buat di for I misalkan ya, in range dari rack itu. Jadi kita bisa buat dia supaya isi angkanya nomor berapa, lalu diprintkan nomor itemnya. Jadi seperti ini, kita looping sampai sejumlah berapa itemnya, tapi jangan lupa dari 1, supaya nanti ordernya 1 bread, 2 milk, seperti itu. Dan nanti yang dapat adalah ini adalah ini mulai dari 1. Kalau seperti ini dia akan print ke bawah. Kalau ini adalah daftar-daftar. Oke, silakan dibuat dulu just seperti itu. So, kita sudah punya sekarang ini rack display-nya, kita sudah punya, dan dia sudah mengatur printingnya semua ke arah bawah. Sehingga di sini nanti bisa kita buka ya, plus basketnya. Nanti seperti ini. Enter number item berapa. Nomor 2 berarti milk. Honey nomor 3. Nomor 6. Nah, ini semua nanti akan masuk ke dalam basketnya. Oke. So, sejauh ini kita sudah selesaikan untuk menambahkan ke dalam basketnya. Memang basketnya kita belum cetak ya. Kalau mau cetak, harus di payment dulu apa isi basketnya. Sama seperti yang tadi, kita print dulu aja isi dari basketnya apa saja. Jadi setelah nanti ditambah dalam basket di append, kita cetak ya di payment. Supaya siap di pembayaran nanti ya. Ini kita bayangkan, kita beli 2 meal, kita beli bread, dan kita beli tea. So, 3 ini kita beli 999 kalau mau keluar tadi ada aturannya tadi. Ini dari kita buat 1199. Oke. So, kita 1199, maka nanti dia akan beli apa aja yang kami beli. Oke, itu di bagian payment. Cuman kita belum buka payment di sini. So that's why setelah display
masukkan ke basket lalu tunai. Ya, kita ulang sekali lagi. Asumsinya kan kita beli misalkan meal yang kedua, kita beli bread, lalu kita beli tea. Tapi di sini yang kita beli adalah 216. Cuman ini adalah nomor nomor itemnya, kodenya lah ya. Kodenya 123 atau dalam istilah disebut dengan stock keeping unit SKU-nya, nomor itemnya. Jadi nanti kita mau buat supaya yang dimunculkan adalah barang-barang yang dibelinya apa. Oke, adjust dulu code-nya supaya bisa seperti ini. Dalam payment ini, ya kita ambil looping. Kita ambil looping berdasarkan apa? Berdasarkan isinya si basket ini. Bersama tekniknya dengan cara ini. For I in range lagi. For I in range. Tapi range-nya adalah yang ada di dalam basketnya itu yang kita ambil. Oke. Nah, kita ambil yang ada di dalam basketnya. Ini basket. Coba, kalau begini kita print dulu yuk. Berapa nilainya ya? Kita print saja dulu nilai dari I-nya. Nah, ini simpelnya seperti ini. Kita print aja berapa nilai dari I-nya. Bahkan looping itu kan harusnya dia nilainya adalah berapa? 216. Oke, coba sekarang jalankan. Ambil 216. Oke, 919. Nah, ketika di print, malah dia di sini cannot interpret as integer. Nah, jadi ketika kita print dia, maka di sini ada yang salah. Range dari si basket ini ada masalah ya. Jadi kalau mau jangan in range ini dari uh, boleh diambil lengthnya di sini. Tapi kalau length, nah, lihat ya. Kalau length yang kita ambil hasilnya adalah dua. Kalau length yang kita ambil di sini 012, tapi bukan value-nya. Oke, coba itu dulu. Nah, kan? Kalau kita mau dapat value-nya, nah di sini jangan pakai range dia. Jadi for I in basket saja. Jadi basketnya saja yang kita ambil. Oke, kalau ini misalkan dengan item. Item-item yang ada di basket itu yang akan kita print. Nah, supaya nanti kita dapat nomor itemnya. Coba kamuran lagi. 216. Kemudian ya, 216. Betul, ini itemnya. Oke, so itu itemnya yang ada di dalam basket. Oke, so ini udah benar. Kita pakainya, tidak pakai range, nanti pakai in array. Oke, silakan di-adjust lagi. Nah, yang ini sebetulnya kita bisa ambil nama produknya apa? 216 sampai gitu ya. Berarti yang mana nomor 2 itu? Nomor 2 itu adalah ini mil. Nah, cuman ini kalau secara array yaitu kan di nomor berapa? Ingat ya, ini nomor 0. Jadi array itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Sehingga sebetulnya nomor 2 itu adalah honey. Kalau di dalam urutan raknya itu nomor 2 honey. Adalah nomor 7 adalah mir. So sebab itu kita harus kurangkan dulu dengan 1. Ya. Terus sekarang isinya itemnya bisa kita buat dikurang 1. Oke, jalankan dulu. Ulangi 2, 1, 6. 9, 7105. Nah, 105 itu artinya dia mengambil yang ini 105. 1,
nol dua tiga empat nol satu dua tiga empat. Betul. Dia beli ini mil, bread sama ini. Jadi secara indeks sudah benar lagi ya. So, bedakan secara indeks dengan secara tampilan. Kalau secara tampilan, memang kita tampilkan dia nilai nomor satu. Nah, agak aneh kalau displaynya mulai dari nomor nol, ya kan? So, nomor satu yang kita tampilkan, makanya dari di sini kita buat dia ditampilkan nilai nomor satu. Itu caranya dengan cara displaynya kita ambil dari nomor satu. Kita tampilkan nomor satu. Tapi ketika kita melakukan recall lagi dari basketnya, kita harus kurangi dia. Ya, makanya dapat jadi nomornya nomor nol, nomor satu dan nomor 5. Oke, so, kalau sudah sampai sini, berarti kita sudah siap untuk mengambil dari dalam array dari rack-nya. Nah, di sini kita tinggal melakukan perintah ambil dari rack-nya tadi. So, rack nomor berapa? Rack yang ke ya, yang kita get. Ya, so, ini jalankan. Berarti dua, dia ambil milk, dia ambil bread, dia ambil tea. Habis itu sudah 9, tampilnya milk, bread, sama tea. Sudah betul ya? Milk, bread. Oke, silakan di-adjust dulu masalah printingnya dulu ini. Silakan di-adjust. Dengan melihat ini, kita sudah dapat milknya, tapi harganya belum ada. Semestinya di sini ada harganya berapa. Harganya berapa, harganya berapa. Itu ketika dia dilakukan payment di bagian kasirnya. So that's why kita improve sedikit supaya di sini kita juga punya harganya. So ini rack sama price nya. Kita bisa bikin price di sini. Misalkan rate-nya adalah 20.000, yield-nya adalah 15.000, honey-nya adalah 25.000, honey 15.000, quick brush 8.000, deterjen 9.000, tea-nya adalah 5.000, sugar-nya adalah 6.000. Oke, so ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Oke, silakan di-adjust harganya. Sekarang kita udah dapat harganya. Oke. Nanti harga itu akan dilakukan sesuai dengan scanning yang ada di kasir payment ini. Oke, ketika dia nanti sudah scan itemnya, ditambahkan harganya. So that's why di sini kita harus membuatkan berapa harga baru totalnya, gitu ya. Atau kalau mau, ketika di print di sini, kita harus lakukan dimasukkan lagi dengan harga, ada berapa harganya. Di sini kita bisa buat harga dari item tersebut ya. Ini bisa dibuat dengan price dari item yang diambil tersebut di minus 1. Oke, kalau kita buat seperti ini, kita run dulu. Mari kita lihat hasilnya. 2, 1, 6. 9, 9, 9, 9 untuk keluar. Itu kelihatan di sini, oh iya, dia ada error. Oh, ini enggak boleh dia convert string dengan not integer. Padahal stringnya harus dimasukkan. Nah, di sini kita membuat sebuah testing dulu dia untuk mengubah dia menjadi dalam bentuk string. Nah, so ada str di sini, tapi ada jadi string ya, karena kita mau menampilkan dalam bentuk string. Kita ulang lagi, 2, 1, 9, hasilnya seperti ini. Mil 2.500, 5.000, break 20.000, dan fee 5.000. Oke, itu dulu silakan di-adjust sedikit dengan price dan juga premiumnya. Indeks yang di price ya, ini yang kita ambil. Oke, ketika dia looping di sini, kita bisa buatkan di sini sekaligus. Setelah di print dia, kita harus bisa membuat
purchase totalnya berapa. Kira-kira total purchase-nya berapa. Total purchase-nya itu adalah total purchase ya yang kita pertama masuk kita buat nol dulu ya. Jadi dia belum purchase apapun ya. Total purchase adalah nol ditambah berapa harga dari itemnya dia. Price itemnya itu berapa harganya. Jadi ini bolak-balik dijumlahkan terus kan karena ketika di scan item baru tambah lagi harga totalnya. Scan lagi tambah lagi, scan lagi tambah lagi. Nah, nanti setelah dia scan, dia print, dia total, dia print, dia total. Keluar dari looping ini, kita akan mencatat berapa harga total purchase-nya. Di sini kita buat total purchase-nya adalah sini. Oke, so itu saja. Kita run dulu. Kita lihat ya bahwa satu. Nah, nanti dia bilang di sini milknya 2.500, 20.000 dan Q 5.000. Oke, sedangkan total purchase-nya bisa kita lihat di bawah adalah 4.000. Oke, so di bagian payment ini sudah lengkap. Dia bisa menampilkan barang-barang apa yang dibeli, sekaligus dia menampilkan ini loh total dari belanjanya. Silakan diadjust ya. Di sini saya buat dulu ya untuk apa ini? Di sini total net items on stock. Oke, setelah itu nanti bagian bawahnya receive payment from customer. Kemudian bagian receive payment, maka customernya nanti bayar berapa, ya kan? Itu di sini kita bisa buat untuk customernya berapa besaran uang yang dia mau bayar. So pay-nya dia berapa? Kita di customernya supaya misalkan besaran paymentnya. Nah, ini customer paymentnya berapa rupiah dia customer payment. Dari customer paymentnya berapa rupiah, itu kita bisa buat berapa change-nya atau kembalinya. So, change-nya di sini adalah berapa yang dia pay dikurang total purchase-nya, gitu ya. Lalu kita coba hitung total dari change-nya. Cuman diskonnya kan belum kita hitung ya, nggak apa-apa. Ini dulu pelan-pelan coba ya. Terakhir di sini total purchase 50.000, paymentnya berapa? Kan dia bikin uang 100.000. Nah, maka nanti di situ change-nya berapa? 5.000 kembaliannya. Oke, cuman diskonnya belum dihitung ya. Sebentar kita lakukan di bawah sini. Tapi itu dulu sudah akan di-adjust. Kita belum lakukan calculate diskon ya. Untuk calculate diskon ini, sebenarnya kita bisa masukkan ketika dia melakukan totalnya sudah ketemu. So di sini calculate diskon kita kerjakan, tapi dia dengan mengambil yang bawah ini. Nah, gimana caranya? Diskonnya kira-kira kapan? Nah, di sini kita buat ada strateginya. So, if misalkan, if belanjanya adalah di atas 100.000, maka diskonnya hanya 1%, misalkan, atau 10%. Ya, di atas 10.000, misalkan diskon 1%. Ini kalau mau ditambah lebih banyak lagi, boleh. So, ini total purchase, ya di sini lebih total purchase ya. Tapi kalau mau di sini adalah TV aja, juga tadi. Total purchase 11.000, maka diskonnya adalah 10%. Nah, berarti di sini kita bisa ambil supaya dia calculate diskonnya dengan memasukkan nilai dari total purchase yang tadi sudah ada di sini. Ya kan? Kita masukkan ke dalam, itu dia kembalikan 0,1.
diskon. Diskonnya adalah dari belanjanya kurang dengan 0,4 atau 10%. Dan di sini kita bisa buat print, kita bisa print di sini total diskonnya berapa. Ya, dikalkulit aja dari total purchase-nya tadi. Kalau langsung buat dalamnya, yang ini nggak usah hitung, boleh. Kalau mau di sini ambil dulu nilai dari diskonnya berapa dari hari ini, lalu yang di sini adalah masukkan ke dalam ini lebih bagus. Nanti diskonnya kita mau munculkan. Oke, so, kalau gini saran coba ya 216. Tapi ini kelihatannya nggak ada diskon dia karena dia di bawah 1.000. Ini memang dia tidak punya diskonnya, diskonnya non ya nggak ada diskonnya karena dia diatur bawah 100.000 ya. So kalau begini nanti di adjust lagi, tapi ini dulu silakan diperbaiki. Oh ini dihapus saja jam 2 kali. Biar dia lebih cepat ya, kita bikin itu jangan 100.000, tapi setelah 50.000 belanja maka dia dapat diskon sama dengan 50.000. Oke, so itu kita coba ulangi lagi. Dia belanja 216. Nanti dari sini total diskonnya adalah 0,1 atau 10% diskonnya. So ini sebesar berapa? Boleh langsung dikalikan aja. Mau di sini diskonnya dapat 0,1, tapi di sini ini sebesar berapa dia? Ya, kalau mau boleh dibuat langsung dikali saja total purchase-nya dikali besaran diskonnya. Jadi itulah harga diskonnya sekian jadi berapa? Oke, kita ulang lagi. 2, 1. Nah, total diskonnya adalah 5.000. Ya, paymentnya berapa? 100.000. Berarti nanti di sini change-nya jangan 50.000 lagi karena tadi harus kurangkan dengan besaran diskon tadi. Oke, di sini kita bisa bilang purchase-nya 50.000. Oke, diskonnya adalah sebesar 5.000. Oke, nah, kemudian uh, berapa harga nanti harga yang harus dikembalikan. Berarti ini P dikurang total purchase dikurang harga diskonnya. Ya, so, kalau mau di sini dibuat seperti ini, total purchase dikali diskonnya. Itulah nanti kembaliannya. Oke, so, ini saya run dulu. Kita lihat hasilnya. 2, 1, dan 9. Nah, 100.000. Harusnya di sini kembali adalah 55.000 ya. Change-nya 45.000. Wah, kok jadi 45.000? Kalau di diskon harusnya jadi 50.000. Senang kita. Ini jangan sampai dikurang lagi. Ya. Jadi harusnya total purchase yang dikurang dengan diskonnya. Jadi harusnya payment-nya 100.000, purchase-nya adalah dikurangi dengan diskonnya. Oh, ini harusnya di dalam kurung di sini. Ini lebih bagus ya. Karena harga total belanja dikurang diskonnya itu dulu totalkan. Oke, mari coba kita run yang terakhir dan berhasil 2, 1. Nah, kita dapat nanti hasilnya adalah payment 100.000, maka change-nya adalah 55.000. Oke, video selesai. Untuk pekerjaan ini silakan di adjust code-nya. Dan ini sudah tuntas untuk buatnya ya. Cuman ada satu yang kurang. Kalau belanja di supermarket kan beli itemnya nggak cuma satu.
Dia belinya roti 3 gitu. Nah, bagaimana caranya untuk kita melakukan itu? Nah, di sini saya coba bikin satu challenge ya. Tambahan sini adalah challenge. Ya, customer customer buy many. Oke, buy some quantity. Oke, Mister di sini kok kayaknya nggak bisa ya, Mister? nggak bisa, betul. Karena kamu belum masukkan berapa jumlahnya kan? Karena kita share screen dulu ya, Mister. Oh ya, oke. Bentar ya. Oke, so ini kalau belanjanya misalkan lebih kecil, maka diskonnya akan mau saja. Oke, so ini sudah boleh, sudah selesai ya. Cuman customer might buy many quantity. So di sini kita harus melakukan satu update ya, update to have the array of quantity ya. Purchase quantity-nya kita harus tambah saja. Oke, tapi itu untuk challenge aja. So kita coba sekali lagi. Kalau dia misalkan tanpa diskon, hasilnya misalkan dia beli milk saja. Oke, sudah bilang. Nah, bayarnya 100.000, maka nanti dia diskonnya nggak ada. Kembalinya 75.000. Tapi kalau dia beli yang dengan diskon 216 bayar 100.000, berarti ini sudah kena diskon kan? Item 1.000, aduh salah nih. Salah ulang aja. 216 ya. Selesai belanja, dia kena diskon 5.000. Atau nanti dia akan dapat potongan harga. Oke, so ini akhir dari pelajaran hari ini terkait dengan pembuatan subroutine. Di dalamnya ada beberapa array. Cuman dia belum lengkap karena kuantiti belanjanya belum kita. Jadi update nanti ya kuantitinya ya. Oke, itu dulu. Next time kita lanjut lagi dengan contoh-contoh yang berbeda.